الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan dan disempurnakan buat kita. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan di kandung badan, diberikan kesempatan untuk bisa bermajlis kembali di tempat ini. Meskipun di sana sini antum mendengar sendiri, ini adalah hari-hari kesabaran atau tahun-tahun kesabaran. Allah musta'an, alaihi tuqlan la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang Allah uji mereka dengan musibah yang terus ka'amwajil bihar. Saya katakan ini kayak seperti ujian ini kayak ombak terus silih berganti menghantam umat manusia. Dan bagi saudara-saudara kita yang kena musibah dimanapun mereka berada, saya secara pribadi gak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya untayan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari ujian yang telah Allah timpakan kepada mereka, diganjar dengan ganjaran yang mulia di dunia dan di akhirat, diberikan pengganti yang lebih baik dari harta, benda atau nyawa yang telah Allah ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah kata-kata yang lebih atau seyogyanya diucapkan bagi orang-orang yang terkena musibah. Semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Insyaallah nanti di akhir kajian kita ini mungkin ada mungkin 15 menit atau kurang lebih dari itu akan setelah kajian saya dia akan ada penyampaian dari akhi Dr. Ari masalah COVID atau pandemi COVID-19. Insyaallah ada wejangan dari beliau yang bermanfaat buat kita semuanya. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita bersama Qawaidul Arba', dan sudah kita sampaikan kemarin di kaidah yang keberapa kemarin? Ketiga sudah kita ambil beberapa poin ya. Dan kita masuk pada halaman yang ke-22, pembahasan tentang bahwasanya
orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Jadi tidak seluruh kaum Quraisy itu, kafir Quraisy itu menyembahnya patung, batu, atau pepohonan aja. Tapi juga di antara mereka ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah batu dan pepohonan, ada yang menyembah apa? Malaikat, nah, dan yang lainnya. Kita akan lihat. Wa dalilul malaika qala al-muallif rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Tamimi rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa dalilul malaika, dan dalil kalau mereka, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dalam surat Ali Imran ayat 80. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Saleh Fauzan, nanti bisa dilihat di surat apa tadi? Ali Imran ayat 80. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, dalla ala anna hunaka man abada al-malaikata wan nabiyyina wa anna dhalika syirk. Syekh mengatakan, Syekh Saleh Fauzan sekarang ini syarahnya, mensyarah dari perkataannya atau ayat dari surat Ali Imran tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Penjelasannya, Syekh Saleh Fauzan beliau mengatakan, ayat di atas menunjukkan bahwasanya di kalangan orang-orang kafir Quraisy ada yang menyembah malaikat dan para nabi. Wa anna dzalika syirk, dan itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Wa ubbadul qubur al-yawm yaqulun alladhina ya'budul malaikata wan nabiyyin was salihin laysa bikafir. Orang-orang penyembah kubur, pemuja-pemuja kubur sekarang ini mereka mengatakan, orang yang menyembah malaikat dan yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh itu bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Jelas ini bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran berapa? Ayat 80. Allah tidak memerintahkan kalian, kata, untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi ini sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu termasuk dari bagian kekufuran dan kesyirikan yang dilarang olehnya Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dalil, kalau di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun dalil nabi, maksudnya di antara mereka ada yang menyembah nabi, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 116. Al-Maidah 116. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إخواني وأخواتي, saudara dan saudariku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada, ayat ini subhanallah, kalau antum nanti kita akan terjemahkan. Kalau orang-orang Nasara paham ayat ini, ya Allah, dan mereka mau membuka pintu hatinya sedikit aja dari pintu hatinya dibuka sedikit aja, mereka akan masuk Islam. Dengarkan apa firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanti di hari kiamat mengadili Isa bin Maryam. Di hari kiamat.
dipanggil secara khusus, diadili oleh Allah. Seraya Allah mengatakan, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau dulu pernah mengatakan kepada manusia, jadikan aku ini dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah engkau merintahkan manusia untuk menyembah kepadamu dan menyembah dan mengagungkan ibumu? Engkau ucapkan itu, wahai Isa, ketika engkau hidup di muka bumi? Apa jawabannya dari Isa bin Maryam? Qala subhanaki, subhanaki. Maha suci engkau ya Allah. Masya Allah. Kok seandainya aku mengucapkan itu, aku memerintahkan manusia untuk menyembahku dan menyembah ibuku, pasti engkau tahu. Dan tidak layak aku mengucapkan itu. Dan kalau aku mengucapkannya, pasti engkau tahu. Kenapa sih Allah pengen mengadili ya ikhwan? Allah maha tahu, jelas tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu. Nggak tanya Isa pun Allah tahu. Isa nggak mengatakan. Pengennya ini sebenarnya bantahan. Subhanallah. Ini kata yang getir dan pahit yang akan dialami orang-orang kafir kelak. Begitu menyesalnya mereka ketika kufur dan menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Mereka akan menyesal nanti karena ini dihukumi, diadili di tengah manusia, di tengah orang-orang kafir juga di situ. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Khusus pengadilan kepada Isa ini khusus pertanyaannya seperti ini. Tidak layak ya Allah, Maha Suci Engkau. Tidak mungkin aku katakan itu dan tidak layak aku mengucapkan kata-kata itu. Kok seandainya aku mengatakannya dan aku merintahkan pada manusia, pasti engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsik, subhanallah. Isa dengan jujurnya menjawab, engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui apa? Perkara yang gaib, segala yang gaib. Menyakitkan loh ikhwan kata-kata. Bagi orang-orang kafir nanti. Seandainya mereka baca ayat ini atau dengar ayat ini, mendengarnya dengan membuka lah, ya, membuka hati, bukan karena kesombongan. Ini yakin masuk Islam. Dan sudah banyak yang membuktikan ini. Maksudnya sudah banyak yang gara-gara ayat ini orang apa? Masuk Islam dan meninggalkan akidah Nasara. Karena Isa bukan Tuhan. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, "Hadza fi dalilun ala anna ibadatal anbiya'i syirkun mislu ibadatil awsan atau mislu ibadatil asnam." Halaman 23. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya menyembah para nabi itu sama hukumnya, syirik juga seperti menyembah patung dan berhala. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil kubur. Ayat ini sekaligus bantahan kepada mereka yang membedakan antara menyembah orang menyembah nabi dengan menyembah apa? Benda-benda mati. Ini bantahan. Tidak ada bedanya. Semuanya syirik, kekufuran. Tidak ada bedanya. Yusawwi indahum baina man wala yusawwa indahum baina man abada al-asnam wa baina man abada waliyan aw rajulan salihah. Ini bantahan kepada mereka yang membeda-bedakan antara menyembah berhala dengan menyembah wali dan orang-orang saleh. Wa yunkiruna taswiyata baina haula, dan mereka mengingkari kesamaan, dihukumi sama, syirik. Mereka enggak rela. Mereka enggak mau menerima. Wa yazumuna anna asy-syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Wahada minal mughalatatil wadihati min nahiyatain. Dan ini jelas kesalahan yang besar. Mereka
hanya kalau dikatakan syirik itu menurut orang-orang penyembah kubur sekarang ini, pengabdi wali-wali yang ada terutama di tanah Jawa itu, mereka beranggapan namanya syirik itu ya menyembah patung dan berhala. Kalau menyembah orang soleh bukan syirik. Dan ini jelas kesalahan yang fatal. Dari dua sisi kesalahannya. An-nahiyatul ula. Sisi yang pertama, kesalahan yang jelas fatalnya. Sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil Qur'ani ankara 'alal jami' wa amara bi qitalil jami'. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan ini semuanya. Baik yang menyembah nabi, patung, berhala, batu besar, pohon besar, orang saleh, apa saja. Menyembah matahari, bulan. Ada yang kan kemarin pembahasannya menyembah matahari dan bulan kan ya. Makanya tidak diperbolehkan kita gara-gara ada yang menyembah matahari, gak boleh kita sholat di 2 waktu, ya kan? Kapan itu ikhwan? Iya, bukan itu. Iya, itu terlarang, tapi yang dijelaskan di sini. Pas terbit matahari pas. Terbit matahari pas sampai apa? Boleh sholatnya naik dikit. Makanya ditunggu setelah terbit, ditunggu berapa? 15 menit. Kita pakai itu kan menitan sekarang. Para ulama menetapkan 15 menit setelah terbit. Jadi kalau antum melihat di jam-jam sekarang ini syuruk-syuruk, itu belum syuruk itu. Itu maksudnya bukan syuruk sholat, bukan. Itu baru terbit itu. Yang ada jam-jam yang ada di banyak di sini, hampir setiap masjid sekarang pakai gitu semuanya. Itu ditunggu berapa? 15 menit lagi baru sholat. Ini banyak ikhwah yang tidak paham di sini. Dikiranya itu waktunya sholat syuruk, bukan. Itu waktu terbit. Terbit itu, waktunya terbit. Itu haram, belum boleh. Tunggu dulu 15 menit baru sholat. Itu awal sholat duha. Atau sholat, ya sholat syuruk kalau kita memang iktikaf di masjid. Sholat sunnah syuruk. Dan itu awal sholat duha juga. Sama waktu yang satu lagi, ketika mau tenggelam. Karena di 2 waktu ini ada pengabdi matahari, maksudnya penyembah matahari itu beribadah. Di 2 waktu ini. Makanya kita dilarang menyerupai mereka. Menyerupai saja dilarang. Subhanallah. Ini semuanya diingkari oleh Allah. Dalam Al-Quran, semuanya Allah ingkari. Sesembahan-sembahan ini semuanya. Dan Allah tidak membeda-bedakan. Ini tolong diperhatikan. Yang kedua, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerangi mereka. Untuk memerangi mereka semuanya. Maksudnya yang menyembah batu, yang menyembah orang saleh, menyembah Nabi, menyembah. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan tidak dibeda-bedakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan mereka. Mereka terjatuh pada kesalahan yang sangat fatal. Sisi yang kedua, الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. Rasulullah, yang pertama tadi Allah, Rasulullah SAW juga tidak membeda-bedakan antara yang penyembah ini, antara penyembah ini. Tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah SAW. Semuanya oleh Rasulullah SAW juga dihukumi sama, antara penyembah berhala, penyembah malaikat, penyembah orang saleh. Wadalilus salihin, dalil kalau mereka menyembah orang saleh. Al-Maidah tadi ayat berapa, ikhwah? 116. Bukan 112 ya, 116. Adapun dalilnya kalau mereka orang-orang kafir Quraisy juga menyembah orang-orang saleh. Dalam surat Al-Isra ayat 57. Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah.
Dan mereka, kata Allah dalam surat Al-Isra 57, mereka yaitu orang-orang Nasara yang menyembah Isa, mereka menyembah Isa dan mencari sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dekat? Dan mereka juga mengharap rahmatnya Allah dan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, kata Syekh Saleh Fauzan, beliau mengatakan, nazalat hadil ayat fi man ya'budul masih wa ummuhu wa uzairan. Ayat ini diturunkan kepada mereka yang menyembah Isa al-Masih dan ibundanya, dan juga menyembah Uzair. Uzair ini siapa? Yahud. Sesembahannya Yahudi. Uzair ini seorang nabi juga, tapi yang menyembah orang Yahudi. Kalau Isa yang menyembah orang-orang Nasara. Fa akhbar subhanahu wa ta'ala anna al-Masih wa ummuhu wa Maryam wa Uzairan kulluhum ibadun lillah yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kita artikan lagi, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka, ana salah menerjemahkan apa tadi? Mereka yaitu Isa, ibunya, Uzair, mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencari sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya bertiga ini, Isa, ibunya, Uzair, ini juga mengharap akan rahmatnya Allah dan takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah ini, mereka itu semuanya takut kepada Allah. Mereka juga berharap untuk diselamatkan dari siksa neraka. Mereka berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan mencari sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri pada Allah dengan amal saleh. Loh, kok kalian sembah? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah hambanya Allah. Yataqarrabuna ilallah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mengharap rahmatnya Allah, takut akan siksanya Allah. Wahum ubadun muhtajuna ilallah. Mereka adalah hamba-hambanya Allah yang butuh kepada Allah. Muftaqiruna ilaih, amat sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berdoa, bertawasul juga kepada Allah dengan amal ketaatan. Tawasul ini, paham tawasul ya? Tawasul itu kita mencari perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tawasul, sering mendengar tawasul ya? Tawasul, di antara tawasul yang disyariatkan, kita bertawasul dengan amal saleh. Umpamanya ini, di antara kita ada yang sakit, pengennya doa kita ketika kita berdoa, ya Allah angkatlah penyakitku, itu didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Bukankah begitu ya? Kita kok pengen berdoa kan pengen dikabulkan ya. Bukan ada yang masih jomblo pengennya doanya pengen dapat apa? Jodoh. Pengennya dikabulkan doa kita ini. Pentingnya di sini tawasul, akhi. Tawasul ini agar gimana doa kita diterima oleh Allah, kita bertawasul pada Allah. Cari sarana yang bisa membuat doa kita itu dikabulkan. Apa sarananya? Wasilahnya apa? Gitu loh. Wasilah yang bisa membuat doa kita dikabulkan, itu amal saleh. Makanya dianjurkan, amat sangat dianjur, ya bukan amat sangat dianjur, di antara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah tawasul, tawasul dengan amal saleh. Contoh, antum bersedekah, antum bersedekahnya sembunyi-sembunyi sampai antum sisihkan gaji antum untuk antum sedekahkan tanpa sepengetahuan mungkin keluarga ayah dan ibu. Yang sudah nikah mungkin tanpa sepengetahuan istri dan sembunyi-sembunyi, ada orang yang tahu. Dalam kondisi-kondisi genting kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sebutkan itu sedekah yang pernah antum sampaikan, yang pernah antum berikan. Ya Allah, Engkau tahu aku pernah bersedekah
Dan itu aku sedekahnya itu benar-benar lillah, hanya untuk engkau. Aku tidak mengharapkan pujian manusia. Dan engkau maha tahu akan niatku. Kalau sedekah itu benar-benar engkau terima sebagai amal saleh di sisimu ya Allah, angkatlah penyakitku. Jelas ya kawan. Kalau engkau itu benar-benar amal saleh yang engkau terima ya Allah, cepat kau datangkan jodoh. Namanya gitu namanya. Umpamanya. Seneng kelihatan antum ini dengar jodoh-jodoh ini kelihatannya seneng. Seru gitu. Lupa Covid kalau kita bahas masalah apa? Jodoh. Lupa Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Barat, Pontianak. Allah musta'an. Kelihatannya ditunda dulu lah kok mau nikah ya. Kita masih berkabung gini. Seperti itu. Hanya pentingnya kita ini dalam kondisi yang lapang, sehat, banyaklah beramal saleh. Banyak fulus, sedekah. Ada kelapangan harta, rezeki, sedekahnya tidak usah. Tidak usah. Kau perlu istri pun tidak tahu. Disebutkan dalam hadis, hatta yunfiq hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Sampai disebutkan ada 7 golongan nanti akan dilindungi di hari kiamat, dipayung oleh Allah dengan payung, di bawah payung arasy-Nya Allah, dipayungi dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada lagi payungan, naungan kecuali payungan dari Allah. Ada 7 golongan. Di antaranya orang yang bersedekah. Kemudian dia apa? Sembunyikan. Dia sembunyi-sembunyi sedekahnya sampai diibaratkan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan tangan. Kita lakukan seperti itu kalau bisa melakukan. Atau ibadah yang lainnya, enggak cuma sedekah, berbakti pada orang tua. Tapi ada kondisi-kondisi khusus di antara bakti ini kan, ada kondisi-kondisi yang benar-benar menyentuh kan. Yang disebutkan dalam hadis itu kan. Dia sampai menunggu, datang ke rumah, ibunya sudah tidur semuanya, padahal bapak ibunya butuh minum susu itu. Datang ke rumah sudah tidur semuanya. Dia tuh sampai berdiri di depan kasur di mana situ orang tuanya tidur sampai pagi, dia memegang apa? Susu itu, merasa bersalah. Dia datang terlambat sampai pagi hari. Sampai baktinya kepada siapa? Orang tuanya. Dan ada di situ di sampingnya anaknya nangis-nangis pengen minum susu, nggak dia kasih. Karena ini memang biasanya memang yang minum duluan siapa? Ayah dan ibunya. Itu disebutkan dalam hadis. Ketika dia dalam kondisi darurat, dia bertawasul kepada Allah dengan menyebut kejadian ini. Ya Allah, kalau seandainya itu adalah amal saleh yang kau terima dan ikhlas karena mengharap wajah-Mu, mudahkanlah urusanku. Dan akhirnya itu yang banyak, itu hadis yang panjang, yang orang yang terkunci pintu guanya oleh batu itu, yang itu panjang ceritanya. Yang jelas maksudnya wasilah Isa semuanya. Kok dalam hal ini kan Isa dan ibundanya dan juga Uzair, semuanya juga butuh wasilah-wasilah yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka juga beramal ibadah, beramal saleh sebanyak mungkin agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Gitu loh. Kok kalian jadikan apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukanlah orang-orang atau Tuhan-Tuhan yang layak untuk disembah, karena mereka bukan Tuhan. Maka kadzalika la yasluhu yu'bada ma'allah. Kalau Isa itu takut sama Allah, ucapannya tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, surat apa tadi? In qultu faqad alimta. Surat apa? Ali Imran. Al-Maidah, afan. 116, itu kan ungkapannya dalam sekali Isa itu. Benar-benar diadili oleh Allah. Dan ungkapannya Masya Allah, apa adanya. Kalau aku katakan itu pasti kau tahu ya. Bukan Isa ini. Diadili di tengah orang-orang Nasoro ini. Subhanallah. Biar orang-orang kafir, orang Nasoro yang selama ini menyembah Isa mendengar ucapannya Isa.
dan semakin mereka tahassur itu benar-benar pedih sekali itu. Kesedihannya kesedihan yang amat sangat itu. Karena mereka akan merasakan balasan dari perbuatan kekufuran mereka. Wal qaulu tsani, ada yang berpendapat juga ayat ini annaha nazalat fi unasi minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin. Ada yang berpendapat bahwasanya ayat ini diturunkan kepada Isa dan ibundanya dan Uzair. Ada yang berpendapat bahwasanya ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang menyembah jin. Fa aslamal jinnu wa lam ya'lam haula alladziina ya'budunahum bi islamihim. Tapi jin yang mereka sembah itu masuk Islam. Dan yang menyembah ini tidak tahu kalau jinnya sudah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bit-ta'ati wal-dhara'ati wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Fahum 'ubbadun muhtajuna fuqara la yasluhuna lil ibadah. Akhirnya para jin-jin yang mereka sembah ini jadi hambanya Allah yang taat, tunduk dan patuh kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh yang banyak, takut akan azabnya, mengharap rahmatnya dan ampunannya Allah. Seperti ini berarti kan tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena dia sendiri juga butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimati fa innaha tadullu ala annahu la yajuz ibadatus salihin. Apa saja ayat ini, entah ini ditujukan kepada Isa atau ditujukan kepada jin, ini ayat yang jelas ayat ini menunjukkan tidak boleh dan haramnya menyembah orang saleh. Sawa'un kanu minal anbiya was-siddiqin. Baik itu orang soleh itu termasuk dari kalangan para nabi ataupun orang-orang siddiq, atau minal auliya was-salihin, atau dari kalangan orang-orang wali-wali, hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang saleh. Boleh. Fala tajuzu ibadatuhum. Tidak boleh mereka disembah-sembah. Li'annal kulla ibadun lillahi fuqara ilaih. Karena seluruhnya adalah hamba-hambanya Allah yang butuh kepadanya. Fa kaifa yu'baduna ma'allah. Dan bagaimana bisa hamba yang butuh kepada Allah, miskin, fakir kepada Allah, kok disembah, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu. Al-wasilah maknaha, wasilah di sini artinya apa? Wabtaghu ilaihil wasilah, dalam ayat tadi ada kata-kata wasilah, yaitu at-ta'ah wal qurb, ketaatan dan amal saleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fa hiya fil lughati syai' alladhi yuwassilu ila al-maqsud. Kalau dari sisi bahasa Arab, orang Arab mengatakan wasilah artinya sesuatu yang bisa menghubungkan kita kepada tujuan yang kita inginkan. Sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Itu wasilah. Karena sepeda motor itu wasilah, ya kan? Betul kan? Untuk ngaji, untuk safar, wasilah. Mobil juga sarana, wasilah saja. Nah, kalau ilmu ini wasilah apa bukan? Wasilah tujuannya betul. Menuntut ilmu ini, ilmu yang kita miliki ini cuma wasilah. Tujuannya ya, itu niat dalam menuntut ilmu. Enggak, wasilah kan ada yang mau kita tuju. Apa? Jannahnya Allah. Betul. Sahih. Tapi ilmu itu untuk bisa jadi, untuk menghasilkan surga harus diamalkan. Jadi ilmu itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk diamalkan ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan akhirnya, hasil akhirnya adalah apa? Jannah. Jelas itu. Hasil akhirnya jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar, atau barang siapa yang menelusuri sebuah jalan, dari jalan-jalan di situ dia menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga, atau jalan menuju surga.
Maksudnya ilmu yang berbuah amal. Inilah yang akan menghasilkan surga. Tapi kok tambah ilmu, gak tambah dekat sama Allah, kok gak tambah tawadhu, gak tambah semakin takut, gak semakin rendah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, tidak semakin semangat dalam beramal saleh, tidak semakin menambah keimanan, ketakwaan. Berarti ilmunya ya ilmu, tapi ilmu yang tidak sallallahu alaihi. Makanya Rasulullah SAW takut juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Wa a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari apa lagi, doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak khusyuk. Ada 4 pokoknya. Ilmu yang tidak bermanfaat, nafsu yang tidak pernah puas, hati yang tidak pernah khusyuk, nggak bisa khusyuk, doa yang tidak bisa, enggak dikabulkan, maksudnya nggak didengar tuh nggak dikabulkan. Para ulama mengatakan 3 ini, hati yang nggak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, doa yang tidak dikabulkan, gara-garanya ilmu yang tidak bermanfaat. Berat makanya ilmu. Ada sebuah kajian dari Ustaz, judulnya itu berilmu tapi tertipu. Ada judulnya, bagus itu. Bisa Anda mencari di YouTube, mungkin kajian untuk dengarkan. Berilmu tapi tertipu, itu takut itu dengarnya kita. Masya Allah, Allah musta'an. Jadi kalau anak ini gak mengamalkan apa yang anak sampaikan, itu tuntutannya lebih berat daripada antum yang dituntut oleh Allah. Karena anak yang menyampaikan, anak berbuat maksiat tapi anak paham. Makanya ketika ustadz itu suka menegur, suka menasihati, manggil ikhwan, ya, apa yang berbuat salah itu dinasihati 4 mata, kok kayak gitu, ustadz kok cuek banget ya, suka ini, kok suka mementarin orang. Antum tidak tahu apa yang terjadi pada ustadz itu tatkala dia diam dari kemungkaran yang dilakukan orang di depan matanya. Antum tidak tahu apa yang terjadi pada ustadz itu. Seringkali ustadz itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan jemaah, gara-gara dia diam dari perbuatan maksiat alias tidak mengamalkan ilmunya. Makanya ini berat loh akhi. Subhanallah. Subhanallah. Dan tanya ustadz lah bapaknya, kelihatannya hampir semuanya pernah mengalami. Ketika dia diam dari sebuah kemaksiatan, atau dia tidak mengamalkan ilmunya, terutama dalam nahi mungkar, langsung dibayar kontan sama Allah SWT. Ini berat. Makanya kita nggak bisa main-main dalam masalah agama ini. Perintah laksanakan, larangan jauhi. Nah, baik. Hanya wabtahu ilaihil wasilah. Allah merintahkan di sini, carilah wasilah yang bisa menyampaikan kalian kepada Allah, yang bisa menghantarkan kalian kepada jannahnya Allah. Carilah. Ini perintah dari Allah. Wabtahu ilaihil wasilah. Ayyuhum aqrab. Carilah wasilah itu yang bisa menghantarkan kalian kepada Allah Subhanahu. Mungkin di antara kita ada yang kuat untuk puasa Senin Kemis. Lakukan itu, tidak apa. Lakukan itu. Ada di antara ikhwan itu Masya Allah kuat kok dalam masalah puasa sunnah. Bagus. Ada di antara ikhwan ini Masya Allah kuat sekali kok dalam masalah baca Al-Quran. 7 hari khatam.
14 hari khatam, setengah bulan khatam, 1 bulan khatam. Masya Allah, istiqomah lah di atas itu. Ada di antara kita, Masya Allah, bangun malam tuh jam 2 malam tuh bisa bangun. Tapi di antara kita kan ada yang gak kuat bangun malam, jam 2 bangun. Tapi dia punya kelebihan yang lain. Dia itu orangnya Masya Allah sakha. Tangannya tuh gak bisa. Gini tuh gak bisa. Tangannya tuh gini terus. Apa? Sudah beli orangnya. Kalau ngasih orang kayak gak takut miskin. Jadi kelebihannya ada. Carilah antum. Mana ibadah yang bisa antum lakukan. Terutama ibadah sunnah. Bukan yang wajib. Ibadah apa? Ini tambahan ya ikhwan. Wasilah ini terutama yang apa? Yang sunnah antum berbanyak. Yang bisa antum lakukan. Selain yang wajib. Wajib jelas semuanya sama gitu. Tuntutannya sama, wajib. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita jaga benar-benar yang wajib ini. Kita sempurnakan. Wasilah yang sunnah inilah antum berbanyak semampu antum. Kita di mana ini kemampuan kita? Ada orang tuh kalau Masya Allah berzikir tuh ya, akhir waktunya tuh kayak nggak ada yang sia-sia. Zikir, la ilaha subhanallah, subhanallah. Anak pernah keluar dari kelas sama dosen anak karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan sama beliau. Dari keluar kelas sampai ke kantor tuh anak nggak diajak bicara, jauh, entah masuk lift nggak sih, nggak diajak bicara. Dia tiga astagfirullah, sampai di kantor baru anak duduk jadi siapa perlu diajak ngomong. Kayak nggak kenal anak ketika dilihat itu. Astagfirullah, la ilaha illallah. Mau ketemu orang ya, assalamualaikum gitu. Pikir subhanallah syekh. Di antara dosen kita, hafizahullah, ada pelajaran di situ buat kita. Dan itu nggak kita temukan di buku loh ya. Kita lihat, inilah pentingnya kita bergaul dengan para ulama, duduk dengan para ulama. Kita lihat tingkah laku mereka, akhlak mereka, dan ibadah yang mereka lakukan yang mungkin tidak banyak dilihat oleh orang. Dan itu ada pelajaran tersendiri pada membekas sekali di sini. Subhanallah. Dan pernah anak jalan bareng sama dosen kami. Kita pengennya mau ke rumah sakit Fatmawati di Jakarta. Karena ada salah seorang ikhwah kita sakit dan opnam di sana kan gitu. Akan diminta oleh Syekh untuk menemani, dia pengen mengunjungi muridnya. Ya, Masya Allah, Syekh itu dengan muridnya tuh jarang antum temui kayak gini dari dosen-dosen antum gitu. Dia kunjungi, dia bawain duit yang enggak sedikit, duit dia sendiri gitu. Ketika kita mau berangkat, kita mau naik apa katanya Syekh? Betul ya Syekh. Larahatik. Terserah Syekh mau naik apa? Dia qaddar Allah memang baru datang kan, belum bisa naik mobil yang setirannya di kanan. Jadi apa? Jadi kanan kan ya. Kalau orang Arab kan setirannya, kalau Eropa kan di kiri. Belum berani naik mobil itu. Dia punya mobil. Nah baru datang itu waktu dari Saudi. Sayyidul Ujrah, saya tawari taksi kan. Nah, antum biasanya naik apa katanya ke kita ke para mahasiswa kita ini, mahasiswa miskin yang paling yang mikrolet, kopaja begitu kan. Kita sebutkan apa adanya, ini saya telah amah hati Syekh kita pakai mobil, ya udah kita naik itu. Jadi naik itu mikrolet itu akhir angkutan kota itu loh, mikrolet itu. Penuh. Aduh, subhanallah. Tapi ada kursi, alhamdulillah pas waktu itu. Tapi kan di jalan kan ada orang masuk. Panas. Sampai beliau itu keringatan, wah seru, keringatan luar biasa, mana kasihan, tersiksa kelihatannya beliau itu. Tapi di situ tawaduknya beliau.
Di dalam mobil beliau nggak ngomong istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Indonesia indah ya, gitu kan paling ya. Mungkin beliau baru seumur hidup baru naik kendaraan kayak gitu, dan belum pernah beliau saksikan di Saudi Arabia. Di situ anak melihat subhanallah, anak juga nggak berani ngomong sama beliau. Duduk dikir dulu, astagfirullah, astagfirullah, sampai rumah sakit. Gak ada kata-kata terucap di mobil itu. Itu pelajaran yang luar biasa Anda lihat. Baru ketika selesai kita mengunjungi beliau, tanya, kenapa orang begini, kenapa di Indonesia begini, baru tanya beliau. Kita jelaskan. Nah, tayyib, apa yang bisa Anda melakukan? Lakukan. Anda nggak punya duit, Ustaz. Anda nggak punya harta untuk Anda sedekahkan. Anda pun juga bukan orang pejabat yang bisa berikan manfaat bagi orang dengan jabatan Anda. Ya berbuatlah. Kau tidak bisa kalimatut thayyibah sedekah, berucap kata baik, lemah lembut, ini sedekah. Membantu orang menyeberangkan jalan apa? Sedekah. Bantu ngangkat barang orang ke kendaraannya, sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, kaca, duri, ya kan? Sedekah ya akhi. Subhanallah. Apa yang sederhana sekali. Sederhana sekali. Tidak usah butuh kata-kata, nggak usah banyak energi keluarin. Ini sedekah luar biasa kata Rasulullah SAW. Apa ya, ikhwan? Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Hadis ini. Tabassumuka. Apa tabassum? Senyum, smile. Senyum. Sedekah. Kata-kata baik, doa untuk saudara kita. Sedekah itu. Bahkan berapa banyak kata-kata yang memotivasi, doa. Itu lebih dibutuhkan saudara kita yang kena musibah daripada hadiah yang berbentuk materi atau yang lain. Orang bisa jadi bangkit dari sebuah petaka atau kena musibah, dia bangkit. Yang dulunya dia mungkin stres berat kan. Ini penting sekali. Kita hidup sekarang ini, Masya Allah, penting. Kita butuh kata-kata yang motivasi, kata-kata yang indah, yang berbau doa. Jangan dingin jadi orang itu. Pelit dalam mendoakan. Cuman ketemu, gimana bro? Sehat ya? Nggak gitu? Enggak kayak gitu. Masya Allah, barakallahu fiikum. Masya Allah, semoga Allah jaga antum, kesehatan antum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan. Gimana orang tua, gimana anak dan istri sehat semuanya. Alhamdulillah. Anak ikut bahagia dengan kabar antum. Jangan dingin, akhi, jangan pelit. Kata-kata ini enggak modal loh. Gimana dagangan antum? Alhamdulillah. Bebuyur, bahasa antum kan ya, bebuyur. Masya Allah, semua rabbahallah di jaharatik. Kalau bahasa Arab, semoga Allah berikan keuntungan buat antum dari perdagangan antum. Tijaran nanti insya Allah perdagangan antum gak akan rugi. Insya Allah Allah berikan kelancaran rezeki antum. Pulang tinggal kantongnya aja insya Allah. Terusnya laris insya Allah. Seneng lah tuh doain, meskipun gak laku dia tuh udah seneng, optimis untuk laku dengar doa-doa kayak gini. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yujibul fa'lu. Rasulullah SAW itu suka dengan al-fa'lu. Al-fa'lu kalimatut thayyibah, kata-kata yang indah, yang motivasi doa. Jangan ya Allah lihat dikit nyapa jengok-jengok, ya Allah, sempit sekali dunia ini gitu loh. Lihat tanpa sengaja aja loh, salah lihat kita ini. Dia itu orang yang stres juga, orang tuanya tuh sakit, diperlakukan seperti itu di jalan. Ya Allah, betapa sempitnya hati ini loh, pelit sekali. Ya Allah, ini kayak gak ada kata-kata yang lain. Ya Allah, ini. Anda juga sering dengar kata-kata buntu itu kan, tidak baik itu kata-kata ini. Dan sering diucapkan kata-kata ini. Pilih kata-kata yang bagus meskipun kita benar-benar buntu. Alhamdulillah ala kulli buntu. Aduh, buntu terus antum. Ini tidak usah dipakai kata-kata ini. Alhamdulillah ala kulli, segala puji bagi Allah dalam segala sesuatu.
Ini optimis. Nah, makanya amal ibadah, amal saleh ini, terutama ibadah-ibadah sunnah ini sederhana loh akhi. Sederhana lah. Ya, antum doakan. Nah, buat antum WA saudara antum, cuman isinya cuma doa aja. Ibadah. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ma ahabul a'mali ilallah, ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kan pertanyaan yang besar ini, tapi jawabannya Masya Allah kelihatannya sederhana buat antum kelihatan. Bahkan menurut anak juga sederhana ini. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Sururun ada khaltah fi qalbil mu'min, kebahagiaan yang kau sematkan ke dalam hati seorang mukmin. Buat orang bahagia, membuat orang apa? Bahagia. Ini di sini nih, dari belakang sana, dari akhi yang di samping apa itu kipas ya, sampai anak yang paling depan di sini. Oh, dari sana ke sini. Semuanya punya masalah loh dalam hidup ini. Ya kan ya kawan? Iya. Apalagi akhi Hafid. Alhamdulillah. Kembali lagi ke sini kan. Anak orang yang paling bahagia dia di sini. Allah musta'an. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Akhi Ari punya masalah. Antum, akhi siapa? Punya masalah. Akhi punya masalah. Zahid. Udah punya masalah semua. Jangan ditambah masalah teman-teman kita itu dengan beratnya kata-kata yang kita ucapkan di telinganya. Ngomong yang baiklah. Kok nggak bisa apa Ikhwan? Diam sudah. Jangan dingin ke teman-teman. Mereka itu orang yang punya masalah banyak sekali di belakang mereka, itu banyak problematika mereka. Belum bermasalah dengan orang tuanya, dengan istrinya, ada masalah dengan anaknya, Allah musta'an, dengan mertuanya. Hidup ini kan seperti itu. Hidup ini kan hidup masalah hidup ini. Makanya ringankan dengan kata-kata kita yang ringan, yang mendoakan. Kebahagiaan kita sematkan di hati-hati mereka. Kata-kata aja nggak bisa. Kita nggak bisa memberi materi yang kata-kata yang doa. Subhanallah. Anak tuh senang lihat antum itu hari ini bahagia. Ucapkan di hadapan dia. Anak senang sekali antum kelihatannya bahagia banget hari ini. Akhi, anak dapat rezeki hari ini. Gimana kalau kita ngopi bareng? Insyaallah. Akhi, anak tadi di jalan dikasih orang ini apa? Kue itu di bungkusan itu ada 2. Satu buat antum, satu buat. Kok enggak kata-kata yang indah. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Semoga Allah memberkahi perniagaan antum. Itu senang. Hari antum hari-hari dengan orang COVID ya. Semoga Allah jaga antum. Ya Allah. Semoga Allah jaga antum. Jazakumullah khairan jaza antum. Pada orang-orang masya antum di gugus tugas terdepan. Umpamanya kayak gini umpamanya nih kata. Antum juga masya Allah. Jazakumullah khairan. Ketemu Pak polisi itu bukan musuh kita, polisi itu. Kan doakanlah mereka itu, kasihan mereka ini panas-panas ngerapiin apa lalu lintas masih ya Allah diperlakukan yang Allah musta'an. Orang itu punya masalah banyak. Cukup sampai di situ insyaallah. Ini masih ada waktu saya berikan kepada dan tidak usah ada pertanyaan, ditunda aja pertanyaannya. Nanti ada apa ya, mungkin wejangan dan nasihat yang bermanfaat insyaallah dari Dr. Ari, dokter kita, insyaallah. Jazakallahu khairan, yang berkaitan dengan pandemi ini ya, COVID-19
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم